Saudara-saudara, ada sebuah konsep yang paling banyak dibicarakan terutama oleh mereka yang sedang melakukan atau senang melakukan bisnis berbasis startup ya atau startup bisnis. Model-model bisnis digital yang belakangan ini menjamur di berbagai negara. Nah, ya konsep yang paling banyak dipakai ini atau paling banyak dibicarakan ini adalah lean startup. Kita akan membicarakan mengenai apa sih sebenarnya definisi dari lean startup yang dimaksud. Lean startup sendiri itu diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Eric Ries di tahun 2008. Beliau sebenarnya menggabungkan atau mengadopsi kombinasi antara konsep lean management dengan customer development principles atau prinsip-prinsip maturity atau perkembangan customer. Nah, pada dasarnya lean startup ini adalah sebuah metodologi untuk mengembangkan bisnis dan produk pada saat yang sama. Tujuannya adalah untuk mempercepat product development cycles atau mempercepat proses pengembangan sebuah produk. Ya, dengan cara membuat pengembangan produk tersebut bertahap, cepat, sesuai dengan bisnis model yang dipilih, diadopsi, atau diterapkan. Caranya adalah dengan mengadakan yang namanya eksperimen berbasis bisnis hipotesis, dan berdasarkan perkiraan atau hipotesis bisnis eksperimen tersebut, dikembangkanlah produk secara iteratif bertahap untuk memastikan bahwa yang diinginkan customer sesuai dengan produk yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, mereka belajar dari konsep umpan balik atau validasi dari customer. Nah, lean startup ini berkembang karena adanya berbagai permasalahan di lapangan. Kalau orang membuat produk dengan siklus atau dengan proses yang lama, maka bisa saja kita kehilangan momentum. Atau customer sudah berubah ekspektasinya, tentu saja karena adanya kompetisi, perkembangan bisnis, dan lain sebagainya. Atau waktu yang lama tersebut juga pasti akan membutuhkan banyak sekali sumber daya yang harus dipersiapkan dan dialokasikan. Oleh karena itu, dicarilah sebuah metodologi di mana tidak membutuhkan terlalu besar investasi di depan, bisa mengurangi risiko market, ya, apalagi menciptakan produk yang tidak sesuai dengan keinginan customer. Setelah tentu saja sejumlah uang digerojokkan untuk mengembangkan produk tersebut. Jadi lean startup ini dikembangkan untuk menghindari ya kegagalan investasi yang besar terhadap pengembangan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, metodologi ini sendiri dikembangkan dengan fokus pada kerjasama antara individu, kelompok kerja, maupun berbagai stakeholder yang ada di dalam perusahaan. Terutama bersama-sama mengembangkan produk baru, layanan baru, sistem baru, bisnis model baru, dan lain sebagainya. Nah, latar belakang dari lean startup sendiri sebenarnya awalnya adalah orang tahu bahwa sebenarnya kunci dari pengembangan produk itu terletak pada manusia. Manusia yang berpikir, manusia yang mengembangkan produk, manusia yang berjibaku untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan dari perusahaan. Namun, terkadang manusia yang mengembangkannya tersebut kurang mendapatkan perhatian. Atau mereka cenderung akan turun moralnya atau turun motivasinya ketika tahu produk yang dikembangkan ternyata tidak dipergunakan atau gagal di pasar. Dan itu akan mempengaruhi mental mereka untuk pengembangan produk selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sebuah metodologi yang benar-benar berbasis kepada manusia,
di mana dia merasa puas, merasa termotivasi, merasa bergairah, punya passion untuk selalu mengembangkan produk dan memperbaikinya, karena produk tersebut diterima oleh pelanggannya atau benar-benar mendapatkan apresiasi dari pasar. Nah, disitulah maka dikatakan sebenarnya Lean Startup ini yang dulu dikembangkan berdasarkan ide dari keberhasilan Toyota Way, yaitu respect for people. Karena kalau people-nya merasa nyaman, people-nya merasa dihargai, maka dia menjadi termotivasi untuk memberikan yang terbaik, tidak lelah-lelah mengembangkan produk, dan tidak merasa melakukan hal-hal yang tidak berguna atau sakit hati karena gagal produknya. Nah, caranya adalah dengan membuat produk secara bertahap, dengan cepat, berbasis continuous improvement. Nah, dalam continuous improvement kita mengenal berbagai metodologi lagi, metode lain seperti Kaizen, Kenshi Ganbutsu, dan lain sebagainya. Jadi perkawinan antara bagaimana kita respect kepada manusia dengan cara membuat produk yang kecil-kecil, bertahap, makin lama makin baik dengan konsep continuous improvement. Saudara-saudara sekalian, Lean Startup sering dibandingkan dengan Agile. Sebenarnya membandingkan keduanya ini tidak membandingkan apple to apple karena dua-duanya berada dalam ranah yang berbeda. Bahkan Agile dan Lean Startup itu bisa dikawinkan satu dengan yang lain. Misalnya, Agile itu berbasis pada product roadmap, artinya berbasis pengembangan produk. Sementara Lean Startup berbasis pada pengembangan bisnis. Ya, tentu saja bisnis membutuhkan produk, ya, karena yang dijual adalah produk. Dan produk itu adalah inti dari bisnis itu sendiri. The product is the business. Makanya duanya ini saling melengkapi. Agile bicara mengenai product vision. Sementara Lean Startup berbicara mengenai product market fit. Ya, product vision yang baik adalah benar-benar fit to the market, sesuai dengan kebutuhan dari customer. Kalau Agile kita bicara mengenai release plan. Bagaimana kita merilis versi produk satu dengan produk yang lain. Sementara dalam Lean Startup kita bicara mengenai MVP atau Minimal Viable Product. Prototype produk yang minimum sudah bisa untuk ditawarkan ke pasar. Agile, jantungnya adalah metode sprint. Sementara Lean Startup adalah Kanban. Dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini bahwa pada dasarnya Agile dan Lean Startup itu bisa dikombinasikan, bisa dikawinkan, dan keduanya akan menghasilkan kombinasi yang luar biasa bagi sebuah perusahaan startup. Lean sangat didominasi dengan disiplin berbasis entrepreneur atau berbasis bisnis wira swasta. Sementara Agile didominasi dengan pekerjaan terkait dengan mendevelop produk. Ilmunya ada ilmu disiplin ilmu mengembangkan produk, menciptakan dan mengembangkan produk. Dengan mengawinkan Agile dan Lean Startup, artinya kita mengawinkan the good practices dari penciptaan dan pengembangan produk berbasis disiplin ilmu Agile dalam ruang lingkup bisnis bertipe entrepreneur. Dalam arti kata, bisnis awal gagasan berbasis wira swasta. Nah, inilah yang menjadi jantung dari keberhasilan perusahaan-perusahaan sekarang menelurkan produk-produk yang luar biasa yang kita nikmati dari handphone kita, dari tablet kita, dari PC kita, dan dari piranti-piranti yang lain. Berbagai unicorn, dekakorn lahir dari pelaksanaan atau adopsi atau implementasi dari konsep Lean Startup ini. Terima kasih.